Haleluya. Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur sebab Tuhan itu baik. Bersama dengan Eklesia kelompok 1, kita melayani pada saat ini, memuji Tuhan, memuliakan, membesarkan, mengagungkan akan nama Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janjiku terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh ada lagi di tempat ini, memuji Tuhan, memuliakan, membesarkan, mengagungkan akan nama-Mu. Pimpinlah ibadah online kami dari awal sampai pada akhirnya. Biar Engkau Yesus diagungkan, ditinggikan, dibesarkan, dan dimuliakan. Terima kasih. Terpujilah karena Tuhan. Kami akan berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Di bumi kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur sebab Tuhan itu baik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita ada di tempat ini, kita lagi boleh memuji Tuhan, memuliakan, mengagungkan akan nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Tuhan menara dan tetap perlindungan. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhingga. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhingga. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhingga. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur sebab Tuhan itu baik, dan kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila Kau izinkan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang. Terima kasih Yesus, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Aku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau ajaib, Engkau mulia. Segala puji, segala hormat, kemuliaan dan bakti-Mu. Oh,
besarkan Engkau Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah, iman dan glory melewati cobaan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tak mudah dimengerti lewati cobaan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terima kasih. Walau kadang tak mudah dimengerti lewati cobaan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti lewati cobaan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa dahsyat dan hebatnya Engkau bagi kami Tuhan. Di siang hari ini, pujian dan sembah kami sudah naikkan kepadamu. Kami imani, kami yakini, setiap pujian kami menyenangkan hati Bapa di surga. Yesus senang, Yesus hadir. Yesus hadir di Kana, air jadi anggur. Jika Yesus hadir pagi hari ini di tempat ini, di mana saudara-saudara dan rekan-rekan kami yang sedang duduk menonton acara ini, kami percaya Engkau ada bersama dengan mereka juga, sebagaimana Engkau ada di sini. Sehingga ketika Yesus hadir, mujizat selalu terjadi. Siang hari ini bukan yang lain yang kami perlukan. Kami rindu bertemu dengan Tuhan, siapapun kami. Itu sebabnya Tuhan, temui kami pribadi lepas pribadi. Kami sangat membutuhkan Engkau. Dan kami berdoa kepadamu, kiranya roh hikmat dan pewahyuan dari Tuhan akan turun atas hidup ini. Apapun yang dilepaskan dari belakang mimbar ini, semuanya berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa dan terima kasih Yesus. Aku percaya atmosfer Allah sudah ada di sini. Kami akan serius mendengarkan firman. Juga ada di setiap rumah-rumah umat Tuhan yang sedang mendengarkan siaran ini. Terima kasih Tuhan. Kami segera dengar firman-Mu menjadi doa dan kerinduan kami. Bukan saja dengar dan menyampaikan, tapi jadikanlah kami pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Kami dengar firman Tuhan di dalam nama Yesus yang ajaib. Semua yang percaya bersama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Buat saudara-saudara yang ada di tempat ini, juga buat saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing. Saya nggak tahu saudara kalau nonton seperti ini yang di rumah, saudara siap mau nonton memang seperti sedang menghadap Tuhan atau dengan dasteran sambil makan sambil angkat kaki gitu.
Enggak ya? Pasti waktu saudara mau mendengarkan firman Tuhan, saudara beriman, saudara percaya kalau Tuhan Yesus ada di sini. Tuhan Yesus juga ada bersama dengan saudara di mana engkau berada. Sebab Dia adalah Allah omnipresent. Dia Allah yang maha hadir. Dan saya percaya siang hari ini, saudara pasti pengen ketemu Tuhan dong. Bukan hanya ingin sekedar dengar atau melihat acara ini, tapi pasti perjumpaan dengan Tuhan menjadi bagian saudara dan juga bagian saya. Siang hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan. Kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Kita akan melihat kehebatan dan kedahsyatan Tuhan, sabar dan baiknya Tuhan di dalam hidupmu dan hidupku. Buka Alkitab saudara, dapetin dulu dong. Maka barangkali ada di atas lemari. Ambillah, karena saya jarang dibaca. Ambil Alkitabnya, ayo. Baca Alkitab. Ini senjata Allah loh. Betapa pentingnya engkau harus memiliki firman. Firman Tuhan dikatakan oleh Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman ini adalah Allah sendiri. Amin. Yuk kita mau baca firman. 1 Tesalonika. 1 Tesalonika, dapatkan dulu. 5. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Jika saudara sudah dapat, saudara katakan begini, ini dia. Kenapa ini dia, Bu? Ini dia firman yang hidup. Buat setiap persoalan saudara, ini dia jawabannya. Buat saudara yang sakit, ini dia kesembuhan. Amin. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Hanya 2 kata. The question is, pertanyaannya ialah, 2 kata ini, adakah saudara melakukannya? Atau saudara cuma nggak kelihatan ini, hanya saya sendiri, pokoknya yang penting sudah bilang berdoa. Tetapi 2 kata ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Kenapa? Tesalonika itu di dekat pasar, ada pelabuhan di sana, dan sekarang Tesalonika itu menjadi semacam pelabuhan. Mungkin kalau sini kayak Ancol, tapi begitu indah sehingga di sore hari ada begitu banyak orang berjalan-jalan di sana. Dan Tesalonika itu agak kecil. Kalau di Indonesia saya pernah lihat itu seperti di Tahuna, kecil, ada pelabuhan dan ada toko yang ramai, sehingga mereka begitu sibuk, nggak ada waktu mereka untuk berdoa. Itu sebabnya Rasul Paulus luar biasa. Dari Tesalonika ke Filipi sangat jauh, karena ke Efesus. Karena Efesus itu adanya di Turki dan Tesalonika ini sangat jauh. Tetapi Rasul Paulus bisa muncul di sana dan dia ingatkan jemaat di Tesalonika, tetaplah berdoa. Saudara, kenapa sih kita mesti berdoa? Alkitab dan Pemazmur berkata begini, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Yang berarti juga sebagai anak Tuhan, selain merenungkan, kita juga harus tetap berdoa. Berdoa itu bukan sekedar kata-kata. Berdoa itu bukan, waduh kalau mau doa, nanti suruh ibu itu pintar doanya loh. Doa itu yang dinaikkan dari hati yang paling dalam. Sehingga selalu di dalam setiap doanya, di dalam setiap pelayanannya, ada sesuatu yang terjadi. Saya percaya Tuhan Yesus ada di sini. Tuhan Yesus juga ada dengan saudara di rumah. Dia ada di sebelah saudara, mungkin dia ada di depan saudara, sedang memperhatikan saudara yang sedang menikmati firman Allah. Jangan kalah sama saudara kita. Itu bukan sepupu loh, satu ayah. Abraham. Keluarga Ismail tuh kalau doa 5 kali loh. Ishak, subuh, lohor, asar, maghrib. Saudara berapa kali? Cukup 2 kali? 3 kali? Nggak cukup. Mereka 5 kali dan diikuti dengan sholat duha. Jam 9 minta berkat. Sholat tahajud tengah malam biar dingin kayak di Eropa musim mandi. Dan ambil air wudhu, doa. Makanya kita nggak boleh cemburu. Kenapa mereka diberkati, mereka bayar harga. Dan kita pun orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus, dibayar dengan harga lunas. Bukan emas dan perak yang bisa dicari dengan keringat. Tapi Yesus membayar engkau dan aku untuk menebus dosamu dan dosaku. Dia rela mati di kayu salib. Terus kenapa mesti doa? Doa itu supaya kita dekat dengan Tuhan. Kan ada pujian berkata gini, Tuhan itu hanya sejauh doa. Gitu loh.
Pertanyaannya siang hari ini begini. Ada nggak di antara saudara yang nggak pernah berbuat dosa? Baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah-rumah. Semua pasti jujur katakan, tadi pun mungkin berbuat salah, tadi pun mungkin masih berbohong, tadi pun masih mungkin iri hati, tadi pun mungkin masih tekan PPA dengan kata-kata yang tidak menjadi berkat. Dan firman Tuhan katakan apa saudara? Upah dosa? Halo? Upah dosa apa? Ingat ya? Di mana? Di Roma 6 ayat 23. Upah dosa mau, lantas buat apa kita ibadah? Buat apa kita live streaming? Buat apa kita memuji Tuhan kalau upah dosa mau? Tidak ada gunanya. Dengar baik. Apa yang difirmankan Tuhan pasti dilakukannya. Makanya ada ayat yang berkata, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya, tinggal tetap. Langit dan bumi akan lenyap, tapi satu iota pun dia tidak akan lewatkan. Kita mau belajar. Ada nggak sih yang bisa merubah hati Tuhan sementara saudara dan saya sudah jatuh dalam dosa? Wow, dosa banyak banget, apalagi saya yang punya latar belakang yang tidak baik. Hanya oleh kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan saya bisa ada seperti ini. Dan saudara, kita pagi hari ini menjelang siang pastinya kita akan belajar, adakah sesuatu yang bisa merubah hati Tuhan sementara saudara yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Duh, kita banyak sekali dosa saya ini. Terus percuma dong kita ibadah, percuma dong kita ke eklesia, percuma. Kita akan melihat, ada nggak sih yang bisa merubah hati Tuhan? Buka Alkitab saudara. Yesaya 38. Yesaya 38. Udah dapat belum? Saya bacakan bagi saudara. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saudara perhatikan di sini, kalau saudara membacanya dengan teliti, ini yang bicara bukan Yesaya, Tuhan yang bicara. Tuhan bilang, Yesaya kalau sampaikan kepada Hizkia bahwa dia akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saudara, ini yang bicara Tuhan. Dan Hizkia tahu persis jika Tuhan berkata, jika Tuhan berfirman, tak pasti terjadi. Tetapi Hizkia dia tidak cari orang pinter, dia tidak cari orang hebat, dia tidak cari orang kaya, dia tidak cari orang yang punya punya jabatan. Tidak. Tapi Alkitab mencatat, perhatikan dalam ayat 2. Lalu apa katanya? Hizkia memalingkan wajahnya ke arah dinding. Dan apa yang dia lakukan? Halo? Ia berdoa kepada Tuhan. Waktu dia dalam ketakutan, waktu dia dalam kecemasan, pertanyaannya bagi saudara dan saya, di tengah-tengah COVID-19, apa yang kau lakukan? Ada banyak orang cemas, ada orang banyak takut. Awal-awalnya pun saya seperti itu, kayak hilang keseimbangan, karena saya baru pulang dari Eropa dan takut, cemas, khawatir. Tapi ketika kembali kepada Firman adalah jawaban yang luar biasa. Hizkia waktu dia dikatakan gitu, saya nggak tahu, dia pasti gundah gulana, pasti dia menangis, pasti dia bingung. Seperti apa yang dirasakan kita semua hari-hari ini. Takut dengan COVID. Makanya semua kalau nggak takut kan nggak pakai masker kali, cuek aja kali, ke mall kali. Tapi kan semua takut. Saya termasuk orang yang stay home 2 bulanan. Sekitar 2 bulan saya tidak pernah keluar. Selain saya diundang melayani dan seperti hari ini baru saya keluar. Kalau tidak saya tidak keluar. Dan saudara lihat di sini, waktu Hizkia divonis mati, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang dia katakan, saudara perhatikan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia. Saudara pernah nggak punya perasaan begini? Sepertinya hidup ini mau mati, usaha ini mau mati. Aduh, aku sendirian, kayaknya nggak punya siapa-siapa. Mending mati aja deh. Apalagi kalau dipermalukan. Aduh, daripada gue dipermalukan, mending aku mati aja.
Seringkali kata-kata itu keluar dari hidup kita. Kita harus bertobat untuk itu dan kita harus lepaskan, putuskan perkataan-perkataan. Karena apa? Karena orang benar itu dibenarkan oleh perkataannya. Makanya kan orang-orang sakit, dalam nama Yesus sembuh. Hanya dengan kata-kata, nggak pakai ayam merah, ayam kuning, enggak. Saudara lihat di sini, Hizkia dalam keadaan seperti itu, dalam penuh ketakutan. Ada banyak orang hari-hari ini takut dengan usahanya, takut dengan hidupnya, takut. Kenapa? Rasa-rasanya mau mati. Hidup rasa-rasanya mau mati, usaha mau mati, pelayanan mau mati, kempis. Sekarang orang bilang, waduh udahlah gereja aja di rumah. Dengan dasteran juga bisa gereja. Bertobat saudara. Tetap aja yang namanya kita kan mesti datang kepada Tuhan bukan dengan cara dasteran. Sambil makan, sambil dengar firman live streaming. Minta cabai. Minta minum. Wah, nggak hormat banget sama Tuhan. Tuhan ada di sana. Tuhan sedang ada di tempat saudara di mana aku sedang menonton acara ini. Saya mau katakan dengan iman. Jadi kalau saudara beriman, kalau saudara sungguh percaya, maka hal itu akan terjadi dalam hidupmu. Saudara lihat di sini. Jadi, Tuhan ingatlah kiranya bahwa aku, sahabat saudara, sudah hidup di hadapanmu dengan setia. The question is, pertanyaannya ialah, adakah saudara sudah setia? Ada pujian, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Baru pelayanan 2-3 kali udah gini. Gue kan capek loh, masuk gue lagi. Bangga banget bukannya gini. Kalau aku dipercayakan, puji Tuhan. Itu dong, bukan masa gue lagi, ngepek gue lagi, bersin gue lagi. Puji Tuhan, kalau aku dipercayakan. Apapun yang kau lakukan, Kolose 3 ayat 23 berkata, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk atasanmu, bukan untuk koordinatormu, sehingga engkau pasti memberi yang terbaik dan selalu yang the best. Gak ada yang amin. Di rumah amin ya. Tuhan dengar soalnya. Setia. Saudara isi ya kesetiaan saudara. Setia beribadah, setia melayani, setia memberi. Terus. Banyak orang kan sukanya begini doang. Kalau nggak dikasih marah. Maunya kan bisa memberi. Haleluya. Dan dengan tulus hati. Ketika kita belajar memberi dengan ketulusan, ketika kita datang beribadah, ketika kita melayani, ketika kita ditegur tulus, biasa aja, maksud kayak marah kali. Ditegur, dia galakkan dia. Kalau kita punya pemimpin, lebih mudah sekalipun bagi saya. Kalau dia bilang gini, ibu tadi khotbah, ibu tadi doa, yes. Nggak merasa gini, lu siapa? Gue ini tua, gue cucu 8 tahun. Tidak. Belajar tunduk kepada otoritas yang sudah dipercayakan bagi mereka. Mereka kita tempatkan jadi ketua, tapi kita yang atur. Aneh nggak? Ya aneh lah. Dan ingat, pertama tulus, pertama setia, kedua tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa saudara? Yang baik, ada yang baca nih, yang baik di matamu. Kemudian seorang pria yang ganteng dan gagah perkasa, dia katakan, kemudian menangislah Hizkia. Nggak usah gengsi, bapak-bapak, nggak usah merasa hebat, nggak merasa pinter, nggak usah merasa gue kan, ngapain gue pakai nangis, ngapain gue pakai begini, nggak usah, biasa aja. Kita semua ini hamba Tuhan. Layaklah kalau kita diingetin, tetap berdoa, nggak usah marah. Udah, gue udah tahu deh, gue mesti doa, gue udah tahu. Enggak lah, namanya juga sifat manusia kan ada lupanya. Dan selanjutnya berkata, maka berfirmanlah Tuhan. Engkau lihat luar biasa Tuhan ya. Tadinya Hizkia mau mati, Hizkia usahamu mau mati, rumah tangganya, pelayananmu langsung berubah deh. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya. Nggak ada yang amin. Bagilah dan katakanlah kepada Hizkia. Apa katanya? Beginilah firman Tuhan. Halo, saudara mau dengar jawabannya? Allah Daud, bapa leluhurmu, bapamu dan papaku, dia berkata begini, telah aku dengar doamu dan telah aku lihat air matamu. Saya
di PA Eklesia punya tugas doa jam 5, jam 6, dan jam 7. Sering-sering saya sampai setengah 9, setengah 10. Satu saat saya tulis, saya baru selesai, maaf saya baru selesai jam 9. Ada yang marah. Nggak komit dong kalau gitu, terserah. Rasanya saya kalau kita memberi waktu buat Tuhan 2 jam 40 menit itu baru 10% dari jam yang dia berikan hidup kita, nafas. Every single minute, second, kita terus diberi nafas sama Tuhan. Masa mau hitung-hitungan soal doa? Dan saudara lihat, waktu engkau menangis, dia katakan, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Apa katanya? Sesungguhnya, saudara tinggal isi sendiri, aku akan memperpanjang hidupmu. Berapa tahun? Saudara berapa? 50? Saudara kalau sudah 50 tahun, masa saudara mau minta 100 tahun lagi? Ya enggak dong. Kalau mintanya kan begini. Aduh Tuhan, misalnya bisa datang, saya ini udah 50 tahun Tuhan. Kalau saya mau hidup sampai 95 tahun, 45 tahun lagi, tapi sehat Tuhan, gitu dong. Kan bisa nggak mungkin begini. Aduh saya mau minta 100 tahun lagi, aduh. Udah lewatin siapa tuh Abrahamnya? Tapi yang boten-boten toh, mintanya Tuhan, usiaku sekian. Kalau aku diperpanjang, Alkitab mencatat 70 tahun umur kita. Kalau sudah lebih dari 70 tahun, seorang nado. Kalau sudah lebih dari 70 tahun, udah diberi bonus sama Tuhan. Maka itu saudara, perhatikan, dia katakan, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Saudara lihat, apakah Tuhan bisa berubah? Bisa. Melalui apa? DOA. Itu yang pertama. Kedua apa? DOA. Ketiga apa? Doa. Tetapi bagaimana caranya supaya Tuhan bisa jawab? Adakah engkau setia? Setia melayani, setia menjadi hamba Tuhan. Kalau hamba nggak usah jawab-jawab, biasa aja, nggak usah melawan gitu. Kayaknya kita kalau diatur sama yang atas, kayaknya nggak enak ya kalau nggak kalau biasa aja. Namanya juga hamba Tuhan dan tulus hati. Kedua dan tiga, aku melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Always the best. Selalu yang terbaik aku berikan buat Tuhan. Roma 12 katakan ayat pertama, tubuh, jiwa, roh. Kalau engkau bisa memberikan tubuh, jiwa, roh, apa sih soal waktu? Apa sih soal tenaga? Apa sih soal hati kadang-kadang tercabik-cabik? Karena merasa tersinggung, karena merasa, wah dia menyakitin aku. Biasa aja. Sehingga janji-janji Tuhan akan menjadi bagian hidupmu dan hidupku. Saudara yang ada di rumah, kalau saudara beriman, percaya sungguh sama Tuhan, kita banyak kali menyakiti hati Tuhan, jujur. Tapi kalau hari ini engkau dan aku masih bisa hidup, masih bisa bernafas, satu hari saudara, oksigen dan nitrogen itu 185 juta loh. Karena apa? Oksigen itu harganya 25.000, sehari 1.880 liter. Nitrogen berapa? 9.850. Itu 5 tahun lalu. Berapa banyak engkau hirup? 13.836. Dan semuanya itu didapati dengan angka 185 juta in one day. Berapa lama engkau hidup sudah? Makanya kalau kita bisa ada di hadirat Tuhan pagi hari ini, tidak ada kata lain yang kita dapat katakan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat kesempatan. Seringkali saudara nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Gaya pakai kayak bener lagi. Kira disuruh, gue lagi. Maunya yang enak. Kalau yang gak enak, udah kayak istri Ayub aja. Mau menerima yang baik saja. Kalau kita jadi saudara dan saya, kita semua hamba Tuhan. Ketika aku melepaskan firman buat saudara semua, itu juga buat aku. Sebab 1 jari buat sekian banyak orang, 4 jari untuk saya. Itu sebabnya saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus ada di sini. Ada sesuatu yang bisa merubah hati Tuhan. Walaupun engkau dan aku seringkali mendukakan hati Tuhan melalui tingkah laku, melalui WL, melalui pikiranmu, melalui sirik. Tapi Tuhan melepaskan pengampunan. Dia beri nafas, dia beri hidup. Anakmu, suamimu, istrimu, orang tuamu tetap dijaga. Kadang-kadang kita berjauhan. Anak saya semuanya cucu mantu di Singapura, tapi mereka tetap dipelihara Tuhan. Satu komitmen saya selalu memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena apa?
Tuhan terlebih dulu memberi yang terbaik buat saya. Yuk, kita angkat satu pujian yang berkata, haleluya, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kalau kita boleh merasakan hari ini, kita boleh ada di hadirat Tuhan. Kita boleh memuji, menyembah Tuhan. Nggak ada yang dapat dibanggakan selain kita bersyukur. Tuhan luar biasa, Engkau baik banget Tuhan. Kita dikasih kesempatan, kita masih hidup, kita masih bernafas, kita masih bisa melakukan kegiatan. Siapa aku ini? Alkitab berkata, engkau debu. Engkau tidak lebih dari embun yang sebentar ada dan sebentar tiada. Pakai bahasa Jakarta bilang, mumpung diberi hidup, mumpung diberi nafas. Karena kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Saudara yang ada di rumah, jika kau sakit, letakkan tangan kirimu di dadamu atau di tempat mana yang sakit. Dengan iman, jika engkau membangkitkan iman, aku percaya Allahmu yang hidup dan berkuasa, yang ada di sini, Dia pun ada bersama dengan saudara. Kalau ini Hizkia yang divonis mau mati, dibandingkan dengan COVID itu kecil. Ini yang ngomong Tuhan gitu loh. Engkau akan mati, tapi Hizkia terus berdoa. Itu sebabnya tetaplah berdoa. Yuk. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Kau dapat melakukan apa saja. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Nya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujian yang muncul dari setiap tutur kata kami, itu muncul dari hati kami yang paling dalam. Bahwa sesungguhnya kami mengakui kekuasaan-Mu, kehebatan-Mu tidak pernah terbatas. Engkau dapat melakukan apa saja yang kami justru tidak bisa lakukan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah datang bagi kami, mengingatkan kami untuk hiduplah setia di hadapan Tuhan, tulus dan melakukan apa yang baik, sehingga setiap kali kami berdoa kepadamu, Engkau dengar dari surga seperti Hizkia, dan Engkau berkata, telah aku dengar doamu. Di siang hari ini setiap kami Tuhan punya persoalan demi persoalan. Ada kalanya kami rasanya seperti mau mati, baik itu usaha, baik itu pelayanan, rumah tangga kami, dan banyak hal lagi yang kami rasanya seperti mau mati. Tapi ketika kami dengar firman pada siang hari ini, kami mau bangkitkan iman, melakukan firman seperti Hizkia. Ketika divonis mati, dia tidak mencari siapa-siapa, tapi dia cari Engkau. Terima kasih Bapa dan terima kasih. Di akhir dari ibadah kami percaya setiap mereka yang ada di rumah sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan, yang lemah dalam nama Yesus diberikan kekuatan, yang tertutup jalan dalam nama Yesus dibukakan jalan oleh Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Sebentar kami berpisah satu dengan lainnya, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berpisah dengan kami.
Yesus tetap ada bersama dengan kami yang ada di rumah maupun kami yang ada di gedung ini. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Mari saudara-saudara, tenangkan hatimu dan jiwamu. Terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara kini, besok, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saleh-salehnya di awan-awan yang bermain. Bersama kita katakan amin. Ibadah sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan pada hari yang sama, hari Rebo, dan waktu yang sama. Kami selalu rindu mendengarkan kesaksian-kesaksian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.